my way, you found me. Every time I'm drowning in tears, you were there. All the time I ran away, you caught me. All of the time I went astray, you brought me back. When the world had turned its back, my life was a wreck. Shalom dan selamat pagi semua. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Kita percaya bahwa bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, baik yang berada di Singapura, berada di Sabah, di Sarawak, bahkan berada di seluruh Johor Bahru ini, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kasih setianya di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang sangat ajaib, yang memberi kita kekuatan dan kemampuan sehingga kita mampu menghadapi hari-hari kita, sehingga sampai saat ini kita masih berada dalam keadaan yang sehat dan sebagainya. Mari kita berdoa sebelum kita memulakan ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Tuhan, sangat nyata bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang sangat menyayangi kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menghembuskan napas yang baru, Engkau memberi hidup yang baru, kesempatan yang baru sekali lagi di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur semuanya Bapa, karena tidak pernah putus-putus kebaikan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini di dalam tangan Bapa. Bahkan di dalam ibadah secara online pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Bapa bahwa Engkau membuka setiap hati rohani kami, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan anugerah-Mu di dalam hidup kami, melalui pujian penyembahan, melalui sharing. Tuhan, kuatkan kami dan jamahlah kami Tuhan, supaya biarlah untuk selama-lamanya kami menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, mengalami pergolakan, mengalami persoalan, bahkan mengalami kekurangan saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami mendoakan mereka Tuhan Yesus, bahwa pertolongan-Mu tepat pada mereka dan kecukupan Engkau berikan kepada mereka, ketenangan Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat melalui hari-hari mereka ini dengan kekuatan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Di dalam keadaan dunia saat ini Tuhan, di dalam keadaan pandemik yang sedang terjadi saat ini Bapa, kami percaya bahwa ada rancangan-Mu di sebalik terjadinya keadaan seperti ini Tuhan. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau menguatkan setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Engkau saat ini. Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau teguhkan iman mereka Bapa di surga.
supaya jangan biarkan mereka jatuh tergeletak, supaya mereka tetap teguh di dalam Engkau, sehingga mereka dapat mampu menghadapi hari-hari mereka di dalam pengharapan yang baru kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat balas segala kebaikan-Mu, namun kami mau meluahkan, kami mau menyatakan kesyukuran kami kepada Engkau Tuhan. Betapa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik, yang perkasa, yang mulia, yang agung, yang layak disembah, ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami, jamah hati kami Tuhan, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala keperluanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang Tuhan beri kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau tak tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala keperluanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang Tuhan beri kemenangan pada orang-orang
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya dan kita percaya bahwa bila kita bersama dengan Yesus, pasti kita dahsyat, luar biasa, dan yes karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Haleluya. Pagi ini saudara, kita dapat memuji menyembah Tuhan. Bahkan tiba masa kita untuk belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kita dimanapun kita berada, supaya dikala firman Tuhan diberitakan, kita mendapat berbanyak-banyak dari firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan kita tunduk dan berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin, Engkau sudah memelihara hidup kami selama 7 hari ini. Kami menjalani dengan penuh dengan kemenangan. Dan kami tahu itu bukan mampu dan bukan kuatnya kami, tapi kami tahu itu semua karena anugerah-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini tiba masa kami untuk belajar dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami, supaya dikala firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, kami mendapat berbanyak-banyak dari firman Tuhan. Kami ditegur, kami dibaharui oleh kuasa dan firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Buka hati dan pikiran kami seluruhnya Bapa, supaya dikala firman-Mu diberitakan, kami mendapat berbanyak-banyak dari firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami lebih dalam apa yang kami pelajari yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketakunan, dan kepada ketakunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, teks pembacaan kita pada pagi hari ini disampaikan oleh Rasul Petrus kepada seluruh orang Kristen, pendengarnya pada mula-mula, yaitu orang Kristen Yahudi, dan kepada kita pada pagi hari ini, dimanapun kita berada sebagai orang percaya di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Dalam bahagian ini saudara, Rasul Petrus mencatat sifat-sifat yang baik yang harus dikembangkan sebagai orang Kristen supaya menang dan berbuah secara rohani di hadapan Tuhan. Rasul Petrus mendorong kita, seluruh orang percaya, untuk maju dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan waktu bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, ada 2 hal yang Rasul Petrus garis bawahi di sini saudara, supaya kita mengerti dan memahami kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama, sadar bahwa orang percaya dipanggil Tuhan untuk mengalami kuasa ilahi agar mampu menghadapi godaan dan tantangan iman di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, orang percaya harus menghasilkan buah-buah rohani sebagai bukti ketekunan dan kesungguhan iman layaknya sebagai orang percaya. Ada 7 sifat yang harus dikembangkan di dalam iman orang percaya yang digarisbawahi oleh Rasul Petrus di dalam bahagian ini saudara. Dan kalau kita melihat teks pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam terjemahan bahasa Malaysianya, di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 menyatakan 7 sifat yang harus dikembangkan di dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama, mengamalkan hidup yang baik. Yang kedua, mengetahui kehendak Allah. Yang ketiga, dapat mengawal diri atau memiliki penguasaan diri.
Yang keempat, bertabah hati. Yang kelima, hidup saleh. Yang keenam, menyayangi saudara seiman. Dan yang ketujuh, mengasihi semua orang. Dan inilah yang seharusnya terus dikembangkan dalam sifat kehidupan kita sebagai orang percaya, tatkala kita sudah mengalami dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini saudara, kita akan membahas yang ketiga mengenai sifat orang percaya yang sudah memiliki kasih karunia Tuhan, yaitu penguasaan diri atau dapat mengawal diri dalam segenap hal dalam aspek kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan oleh itu tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu hidup dalam penguasaan diri. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, penguasaan diri berarti kemampuan untuk mengendalikan diri di dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat kita menjalaninya di tengah-tengah dunia ini. Penguasaan diri juga merupakan kemampuan untuk menguasai diri dalam segala situasi yang dihadapi kita, baik kesusahan maupun kesenangan, yang kedua-duanya memiliki potensi untuk menghambat kehidupan rohani kita. Di dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, kata firman Tuhan. Dan inilah gambaran bagi seorang percaya yang sudah memiliki kasih karunia Tuhan, tatkala dia mengembangkan sifat penguasaan diri ataupun dapat mengawal diri dalam setiap situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Yang digambarkan seperti orang yang sabar yang melebihi seorang pahlawan. Bahkan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, kata kitab Amsal. Apakah yang harus kita lakukan agar hidup dalam penguasaan diri? Ada dua hal yang kita pelajari pada pagi hari ini saudara. Itu yang pertama, jalani hidup setiap saat dengan cahaya kebenaran firman Tuhan. Jalani hidup setiap saat dengan cahaya kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata firman Tuhan. Hal ini menyatakan kepada kita sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan itu penuntun, firman Tuhan itu terang dan cahaya yang membuat kita dapat berjalan di dalam terang kasih Tuhan dan tidak berjalan dalam kegelapan. Sehingga kita dapat mengawal diri maupun menguasai diri, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Penguasaan diri adalah kemampuan ilahi yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya, sehingga kita dapat mengendalikan diri dalam segala hal dan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus mengendalikan diri kita agar berespon dengan benar apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan harus kita menyadari bahwa memang kita tidak dapat mengendalikan semua yang harus terjadi di sekitar kita. Itu di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Ada sebuah pepatah mengatakan, kita tidak dapat mengawal burung-burung yang berterbangan di atas kepala kita. Tetapi satu hal yang kita dapat lakukan, yaitu kita dapat mengawal agar burung-burung itu tidak dapat berbuat sarang di kepala kita. Dan hal ini membuktikan bahwa hidup saya dan saudara-saudara harus mengembangkan sifat penguasaan diri dalam kehidupan kita. Karena bila kita dapat menguasai diri, maka kita dapat mengalami tuntunan Tuhan dan kita dapat berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang, yang menjadi cahaya di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada, apapun situasi yang sedang kita alami pada hari ini, mari kita bersama-sama kembali kepada cahaya kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu merupakan terang. Firman Tuhan itu merupakan cahaya yang menerangi jalan hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kita dapat mengerti untuk apa dan bagaimana dan tujuan apa kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Karena terang kebenaran firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita.
sehingga kita hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua yang kita akan pelajari di dalam bahagian ini, saudara, apakah yang harus kita lakukan agar hidup dalam penguasaan diri? Yaitu beri diri kita untuk dituntun Roh Kudus. Beri diri kita untuk dituntun Roh Kudus. Hal ini menggambarkan tentang hidup kita yang memiliki penyerahan total di dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menggerakkan seluruh kehidupan saya dan saudara-saudara oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, ingat saudara-saudara, penguasaan diri bukan bersumber pada kekuatan manusiawi kita, tetapi penguasaan diri berasal daripada Roh Kudus yang memanifestasikan buah-buahnya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Dan penguasaan diri merupakan buah Roh Kudus yang kesembilan di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Hal ini menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang memimpin dan mengendalikan seluruh kehidupan kita, sehingga kita berbuahkan buah-buah yang kekal secara rohani. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jika kita mampu menguasai diri, khususnya sewaktu kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan dalam kehidupan kita, dan kita menghadapinya dengan sabar, menghadapinya dengan penuh dengan penguasaan diri, sehingga kita mencapai garis akhir pertandingan iman kita, maka saya dan saudara-saudara tidak akan dikalahkan oleh pergumulan, oleh kesulitan, oleh kesusahan yang datang dalam kehidupan kita sewaktu-waktu. Karena Roh Kuduslah yang memimpin dan mengendalikan kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Kita akan dapat mencapai garis akhir, kita akan dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, dan dapat memelihara iman seperti Rasul Paulus, apabila kita sebagai orang-orang percaya dapat menguasai diri sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan hal ini akan terjadi jika kita dapat sungguh-sungguh mengawal diri ataupun menguasai diri bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah kita memberi diri sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus untuk beroleh penguasaan diri. Sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, yang kelihatan, bahkan yang muncul dari gaya hidup kita, dari sikap kita, adalah hidup yang berbeza daripada dunia rata-rata dan daripada seluruh hidup manusia duniawi. Tetapi sebaliknya yang kelihatan, sebaliknya yang terjadi dalam hidup kita, yaitu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna," kata firman Tuhan. Dan hanya orang yang mampu menguasai diri dalam segala hal, yang dapat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenaan di hadapan Tuhan. Nah, ingat saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, akibat ketidakmampuan untuk menguasai diri akan merusak diri kita, menyakiti, bahkan dapat menghancurkan hidup orang lain. Di dalam Amsal 25 ayat 28 berkata, "Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya." Dan hal itu, saudara, sangat tidak baik dalam kehidupan kita jika kita tidak dapat mengawal diri. Kita melihat bagaimana Kain, saudara. Kain yang lost control, ataupun yang tidak dapat mengawal diri, tidak dapat menguasai dirinya dalam hal kemarahan, sehingga membuat ia membunuh adiknya Abel. Padahal Tuhan sudah menegurnya agar jangan panas hati. Akibatnya, Kain dikutuk Tuhan dan menjadi pelarian dan pengembara di tengah-tengah dunia. Penguasaan diri itu sangat penting bagi hidup kita, saudara. Orang yang mampu menguasai dirinya akan mengalami hidup yang damai. Bahkan dapat membuat orang atau membantu orang lain untuk mengalami hidup damai di sekelilingnya. Inilah gaya hidup yang seharusnya, inilah sifat hidup yang seharusnya dalam karakter dan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus memiliki penguasaan diri yang penuh.
Apakah yang harus kita lakukan agar hidup dalam penguasaan diri? Ada dua hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu pertama, jalani hidup setiap saat dengan cahaya kebenaran dari firman Tuhan. Dan yang kedua, beri diri kita untuk dituntun oleh Roh Kudus. Saya percaya, kalau Roh Kudus yang menuntun hidup kita, kita tidak akan dapat berjalan di dalam kegelapan. Tapi kita akan berjalan dalam terang Kristus yang menuntun bahkan menguatkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Saat ini dimanapun kita berada, apapun situasi yang mungkin kita sedang alami, apapun masalah yang mungkin kita sedang gumuli pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk hidup dalam penguasaan diri dan jalani hidup setiap saat dengan cahaya kebenaran dari firman Tuhan dan beri diri kita sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita tidak mudah jatuh, tidak mudah goyah saat pergumulan, saat tantangan datang dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita untuk mengawal diri, menguasai diri sepenuhnya. Sehingga kita berjalan hidup seturut dan dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Pagi ini kami sudah belajar dari firman-Mu yang menolong kami bagaimana mengembangkan sifat penguasaan diri ataupun menguasai diri dalam segenap aspek kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga kami tidak hidup sesuai dengan kehendak dan ketetapan kami sendiri, tapi kami berjalan hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan oleh Roh Kudus yang menolong kami setiap saat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa supaya semua jemaat-jemaat Tuhan, semua orang percaya hari-hari ini supaya mereka terus-menerus menguasai dirinya, mengawal dirinya dalam setiap aspek kehidupan secara pribadi, supaya tidak dapat jatuh, tidak dapat goncang dalam setiap godaan maupun tantangan iman yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada tantangan, ada pencobaan yang terjadi dalam kehidupan sebagai orang percaya, tidak mudah jatuh karena Roh Kudus-Mu, karena firman-Mu yang menjadi terang, menjadi cahaya dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami untuk tetap berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan dengan demikian kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengerti apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berkat dari firman yang kami pelajari pada pagi hari ini, kami percaya menguatkan, meneguhkan, bahkan membaharui kehidupan kami untuk terus-menerus memiliki penguasaan diri dalam segenap aspek kehidupan kami sebagai orang percaya. Dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi hari, yang mau berdoa supaya diberkatilah pekerjaan usaha dan kehidupan rohani iman kami seluruhnya. Berkati tangan-tangan pagi hari yang memberikan persembahan, bahkan yang mengabadikan persepuluhan. Berkat penyertaan Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan kehidupan kami secara pribadi kami dapat nikmati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami kembalikan pengucapan syukur kami di dalam dan di atas nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. My life was